Ada seorang anak laki-laki yang karena kecelakaan harus kehilangan tangan kanannya. Karena cacat dan hanya memiliki satu tangan, anak ini sering dibuli dan dianiaya oleh anak-anak lain. Suatu hari, ketika sedang dibuli, ada seorang pria tua yang kebetulan lewat dan menolongnya. Pria tua itu berkata, "Anakku, kenapa mereka melakukannya padamu?" Anak itu menjawab, "Sebab setiap mereka membuliku, aku tak punya kemampuan untuk membalasnya." Pria tua itu berkata, "Ikutlah denganku." Anak itu mengikuti pria itu dan sampai ke suatu tempat yang adalah sebuah dojo judo. Ternyata pria itu adalah seorang sensei. Kata pria tua itu, "Jika kau berkenan, aku akan melatihmu, dan kelak kau mampu membela diri." Anak itu pun menyetujuinya dan mulai berlatih. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tak terasa sudah beberapa tahun dia berlatih di situ. Namun yang meresahkannya adalah sensei hanya mengajarkan satu gerakan selama bertahun-tahun lamanya. Karena mulai resah dan bosan, anak ini pun memberanikan diri bertanya, "Sensei, sudah bertahun-tahun saya berlatih, namun kenapa hanya satu gerakan yang sensei ajarkan padaku?" Sambil tersenyum, sensei menjawab, "Ya, kau sudah sangat menguasai gerakan itu. Oleh karenanya, tadi pagi sensei telah mendaftarkanmu untuk mengikuti turnamen judo di kota kita." "Saya? Turnamen?" Anak itu kebingungan. "Tapi saya hanya punya satu tangan dan hanya berlatih dengan satu gerakan selama beberapa tahun." Jawab sensei, "Ya benar sekali, hanya satu tangan dan satu gerakan. Namun yang ada padamu cukup." Singkat kata, hari turnamen pun tiba dan anak ini mengikutinya. Tanpa terasa babak demi babak dilewatinya, sampai akhirnya berhasil memasuki babak final. Di babak final dia berhadapan dengan sang juara bertahan tahun lalu. Pertandingan dimulai, waktu berlalu dan anak ini terus kehilangan poin karena didominasi oleh si juara bertahan. Namun ketika waktu hampir berakhir, satu gerakan yang sempurna yang dikuasai benar olehnya secara perfect mengenai lawannya. Penonton bersorak, kemenangan Ipong diraihnya. Larut dalam kegembiraan, anak ini ingat akan senseinya, lalu berlari kembali kepada sensei dan berkata, "Sensei, satu tangan, satu gerakan. Bagaimana mungkin?" Senseinya tertawa dan berkata, "Ya, yang ada padamu cukup. Sebab bukan hanya kau telah menguasai satu gerakan dengan sangat sempurna, namun agar lawanmu mampu menghindar dari gerakan itu, satu-satunya jalan yang diperlukan adalah dengan menggenggam tangan kananmu. Sayangnya kau tak memilikinya. Sekali lagi, satu tangan dan satu gerakan. Yang ada padamu adalah cukup untuk suksesmu." Ilustrasi tadi sebenarnya memberikan gambaran pada diri kita tentang hal-hal yang seringkali kita jumpai atau yang mungkin kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana sadar atau tidak, kita terkadang sering lebih suka melihat kepada hal-hal yang berada di luar diri kita daripada melihat dan meneliti apa yang ada pada diri kita yang sudah kita miliki. Kita lebih suka melihat apa yang tidak kita miliki namun ada pada orang lain. Mungkin mereka lebih tampan, mungkin dia lebih cantik, mungkin penampilannya lebih menarik, mungkin mereka dari latar belakang keluarga yang lebih baik dengan kemampuan ekonomi yang lebih kuat daripada kita. Mungkin lingkungan tempat tinggal mereka lebih baik dari kita. Mungkin pendidikan mereka lebih tinggi dan mungkin mereka bersekolah di sekolah yang lebih elit dari kita. Dan kita merasa bahwa seandainya saya memiliki semua itu, maka saya bisa bahagia, saya bisa berhasil. Kita lebih memilih menempatkan fokus kita kepada hal-hal yang berada di luar diri kita yang tidak kita miliki, daripada menempatkan fokus ke dalam diri kita kepada hal-hal yang sebenarnya sudah kita miliki dan bagaimana sebenarnya cara kita menggunakannya dengan baik dan maksimal. Sebab sadarkah kita teman-teman bahwa hidup ini tidak pernah menuntut kita untuk memberi dari sesuatu yang tidak kita miliki, namun hidup mewajibkan kita untuk bisa menghasilkan dan mendeliver dari hal-hal yang sudah ada pada diri kita. Tidak peduli apa saja yang kita miliki, tidak peduli berapa banyak yang kita miliki, yang terpenting bagaimana kita menggunakannya. Seperti yang kita lihat pada ilustrasi tadi, hanya satu tangan, namun jika digunakan dengan maksimal, hal itu cukup. Maka
Berhentilah mengeluh hanya karena hal-hal yang tidak ada pada diri kita, hanya karena hal itu dimiliki oleh orang lain. Sebab terkadang, sekali lagi saya katakan, terkadang di dalam hidup ini, hal-hal yang tidak kita miliki bukan merupakan hal-hal yang kita butuhkan. Berhentilah mengeluh tentang hal-hal yang sudah ada pada diri kita, namun kita merasa mungkin kurang baik, kurang menyenangkan, kurang oke. Sebab seperti yang tadi kita lihat, apa yang ada dalam diri kita, jika kita gunakan dengan baik, maka itu cukup. Seperti ilustrasi atau kisah inspiratif berikut ini, di mana dalam kisah ini menunjukkan bagaimana seseorang yang tadinya memiliki sesuatu yang dipandang negatif, yang dipandang sebagai weak point, weakness, hal yang lemah, hal yang jelek, hal yang tidak bagus, namun pada akhirnya hal-hal yang dianggap negatif tadi, yang dianggap kurang baik tadi, malah memberikan kontribusi untuk mencapai keberhasilannya. Seperti apa ilustrasi ini, seperti apa kisahnya, kita lihat berikut ini. Ketika kita berbicara tentang olahraga renang, rasanya tidak pas jika kita tidak membahas sosok Michael Phelps. Ya, Michael Fred Phelps, juara dunia renang yang mampu memenangkan 8 Olympic gold medals dari total 28 medals yang diraihnya sepanjang karir renangnya. Sangat superior. Namun tahukah kita bahwa sebelum menjadi juara dunia renang, saat duduk di bangku sekolah dasar, Michael Phelps didiagnosa dengan ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Hal ini membuatnya sangat kesulitan di kelas karena tidak mampu berkonsentrasi. Bahkan salah seorang gurunya memberitahukan orang tua Michael bahwa anak kalian tidak mungkin bisa sukses di bidang apapun, sebab tidak punya kemampuan untuk fokus. Pengobatan demi pengobatan dilakukan namun tidak menunjukkan hasil yang memuaskan. Sampai suatu ketika, ibunya yang sebenarnya bertujuan mengantarkan kakak Michael Phelps untuk berlatih renang, sekalian mendaftarkan Michael untuk berlatih. Yang terjadi adalah, ketika Michael merasakan sekujur tubuhnya di dalam kolam renang, dia merasakan ketenangan dan keinginan untuk berenang terus-menerus dan tidak mau berhenti. Apa yang terjadi? Ternyata ADHD yang diidapnya, selain membuat dia tidak bisa fokus, juga memberikan dampak hyperactivity dan hyperantusias kepada sesuatu yang benar-benar disukainya. Hasilnya, Michael Phelps mampu berlatih keras berjam-jam seakan tak pernah lelah. Hal inilah yang secara tak sadar digunakan oleh Michael Phelps untuk membangun fondasi suksesnya sebagai seorang perenang, yang akhirnya membawanya menjadi juara yang memenangkan begitu banyak gold medals. Sekali lagi, ADHD yang nampak sebagai kekurangan seorang Michael Phelps ternyata malah menjadi keunggulannya dalam menggapai prestasi. So, jangan gunakan hal-hal yang tidak kita miliki sebagai alasan untuk tidak menggunakan apa yang sudah ada pada diri kita, apa yang sudah kita miliki. Jangan hanya selalu berharap akan hal-hal yang tidak Anda miliki, sementara hal-hal yang Anda miliki tidak pernah Anda gunakan secara maksimal. Sebab sebenarnya hal yang Anda miliki, berapapun jumlahnya, berapapun ukurannya, selama Anda gunakan dengan baik dan maksimal, maka itu cukup untuk Anda, itu cukup untuk meraih sukses Anda. Oke? Sampai di sini dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe, dinyalakan notifikasinya supaya teman-teman tidak miss video-video berikutnya. Like, di-share, dan di-komen. Jumpa lagi dengan saya Ed Syahrial pada video berikutnya. And I hope you all have an amazing and fantastic day. Salam.